Halo, semangat pagi semuanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai FPB dan KPK. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan mengenai FPB dan KPK. Dimulai dari FPB. FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar. Karena FPB kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar, maka untuk mempelajari ini kita wajib memahami dulu apa itu faktor. Faktor berdasarkan pengertiannya itu berarti bilangan yang membagi habis suatu bilangan, atau bisa juga kita sebut sebagai suatu bilangan pembentuk suatu bilangan jika dikalikan. Nah, sebagai contoh di sini kita ambil tentukan faktor dari 9 dan dari 12. Nah, kita mulai dari 9 terlebih dahulu. Kita ambil contoh seperti ini. Kita ambil dari bilangan pembentuk dari 9. 9 itu bisa dibentuk dari 1 kali 9. Selain itu juga bisa dibentuk 2 kali berapa hasilnya 9? Tidak ada. Berarti kita coba 3. 3 kali berapa? 3 kali 3. Kemudian kalau 4 kali berapa bisa 9? 4 tidak bisa. Kalau 5 juga tidak bisa. 6 tidak bisa, 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tadi sudah balik menjadi 1. Sehingga inilah bilangan-bilangan pembentuk dari 9. Sehingga faktor dari 9 itu bisa kita tulis adalah 1, kemudian 3, dan 9. Nah, kalau bilangan yang sama cukup ditulis sekali. Nah, kemudian lanjut faktor dari 12. Nah, seperti yang tadi kita bahas, jadi 12 itu berapa kali berapa bisa kita lihat. Kita mulai dari 1 kali 12. Kemudian kalau 2 kali 6. Kemudian kalau 3 kali 4. Kemudian kalau 4 sudah balik ke sini. Jadi tidak perlu kita buat. Sudah pasti hanya inilah bilangan-bilangan pembentuk dari 12. Sehingga faktornya bisa kita tulis 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, itulah yang disebut dengan faktor. Nah, lanjut, setelah mengetahui tentang faktor, berarti di sini ada kata persekutuan. Kalau persekutuan itu artinya apa? Persekutuan itu artinya yang sama. Sehingga kalau kita tanya berapakah persekutuan dari 9 dan 12 yang tadi kita cari. Nah, kita bisa lihat di faktornya di sini. Kita cari yang sama. Yang sama adalah ini. 1 dengan 1 sama. Kemudian apa lagi? 3 dengan 3. Adakah lain lagi yang sama? Tidak ada ya. Berarti persekutuannya adalah 1 dan 3. 1 dan 3. Nah, kalau kita cermati lagi, jika kita ambil contoh yang berbeda, misalkan kita ambil berapakah persekutuan dari 4 dan 12. Kita cari persekutuannya. Kalau 4 berarti faktornya kita cari dulu. 4 itu berapa? 1 kali 4, kemudian 2 kali 2, sehingga hanya ada 1, 2, dan 4. Kemudian kalau 12 seperti yang tadi, yaitu persekutuannya faktornya adalah 1, 2, kemudian 3, 4, 6, dan terakhir adalah 12. Nah, kita cari yang sama di sini. Yang sama itu adalah 1 dan 2. Berarti persekutuannya, faktor persekutuannya adalah 1 dan 2. Nah, kalau kita cermati semua ini faktor-faktor ini ada yang paling kecil, ada yang paling besar.
Tapi kalau kita cermati, yang paling kecil semuanya pasti adalah 1. Karena sudah pasti 1, maka tidak ada yang bertanya lagi mengenai faktor persekutuan terkecil. Maka yang dicari adalah faktor persekutuan terbesarnya. Jadi kalau di soal ini, kalau ditanya berapakah EPB dari 9 dan 12, maka EPB-nya adalah 3. Kemudian jika ditanya berapakah EPB dari 4 dan 12 yang tadi, maka dengan pasti kita menyebutnya EPB-nya adalah 2. Nah, kurang lebih seperti itu pembahasan mengenai EPB. Nah, mengenai teknik menentukan EPB dan sekalian KPK kita akan bahas pada kelanjutan dari ini. Sebelum itu kita bahas dulu mengenai KPK. Nah, KPK sendiri adalah kelipatan persekutuan terkecil, sehingga kita harus tahu kelipatan itu apa, persekutuannya apa, kemudian yang paling kecilnya mana. Itu yang harus kita ketahui. Sehingga kita mulai dari kelipatan. Apa itu kelipatan? Kelipatan adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat. Biasanya ini kita dimulai dari bilangan bulat, yaitu 1. Dilanjutkan 2, 3, 4 dan selanjutnya. Nah, kemudian contohnya kita ambil sama bilangan yang kita ambil 9 dan 12. Berapakah kelipatan dari 9? Berarti yang tadi kita bilang 9 itu adalah hasil perkalian suatu bilangan dengan bilangan bulat. Kita kali dengan bilangan bulat yang pertama, yaitu 1, 9. Kemudian dikali dengan bilangan bulat yang kedua, 18. Dikali dengan bilangan bulat yang ketiga, 27. Sehingga kalau kita tulis ini bisa 9, 18, 27, kemudian 36, 45, kemudian 54 dan seterusnya. Jadi berbeda halnya dengan faktor. Kalau faktor dia terbatas, maka kalau dia ini kelipatan bilangannya ada sangat banyak, karena dikali dengan bilangan bulat yang banyaknya tak berhingga. Kemudian kita lanjut. Jadi kelipatan dari 9 yaitu 9, 18, 27, 36, 45, 54 dan seterusnya. Kemudian lanjut. Untuk 12 bagaimana? Sama. 12 kali 1, 12, 12 kali 2, 24. Berarti ini mulai dari 12, kemudian 24, kemudian 36, kemudian 48, kemudian 60, kemudian 72 dan seterusnya. Jadi ada banyak juga. Itulah disebut dengan kelipatan. Nah, kemudian lanjut persekutuan. Sama seperti tadi. Kalau persekutuan itu bilangan yang sama dengan dia. Contoh di sini yang sama itu mulai dari apa? 36. Ada enggak lagi? Nah, sebenarnya ada contoh. Ini kalau kita lanjutkan, untuk 9-nya ini bisa jadi ada 63, kemudian 72 dan 80. Oh sorry, bukan 80, 81 ya. Sorry, kita ubah dulu. Nah, ini saya tulis 81 dan seterusnya. Ada banyak. Nah, kita lihat di sini ada 72 pun ada yang sama. Kemudian kalau dilanjutkan lagi, pasti juga nanti kita akan menemukan persekutuannya lagi. Tidak seperti yang sebelumnya yang terbatas, ini sangat banyak ada. Sehingga persekutuan dari 9 dan 12 itu banyak ada. Bisa 36, kemudian bisa juga 72, dan bisa juga bilangan yang lain nanti yang ditemukan setelah kita tulis di sini. Sehingga di soal lagi kita tidak akan membahas kelipatan persekutuan terbesar. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pasti kita akan menemukan bilangan lain lagi yang lebih besar daripada di sini. Sehingga itu sangat tidak menarik ya.
Jadi yang kita cari selanjutnya adalah kelipatan persekutuan yang paling kecil. Nah, ini dia yang paling kecil, yang di depan. Sehingga KPK dari 9 dan 12, dari 9 dan 12 itu adalah 36. Nih ya. Jadi kita cari yang terkecil, karena untuk mencari yang terbesar tidak bisa. Nah, begitu penjelasan mengenai KPK. Nah, sekarang kita akan lanjut mengenai teknik menentukan KPK dan FPB. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana menentukan FPB dan KPK menggunakan tabel. Nah, di sini kalau tadi sebelumnya kita hanya menggunakan 2 buah bilangan, pada contoh ini kita akan menentukan KPK dan FPB dari 3 buah bilangan, yaitu ada 9, 12, dan 15. Kita akan menggunakan tabel, di mana tabel ini kita gunakan dengan cara membagi ketiga bilangan tersebut menggunakan bilangan prima. Nah, kalau bagi yang masih lupa apa itu bilangan prima, bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1, dimana bilangan prima itu dimulai dari 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Jadi ada banyak. Nah, di sini kita akan membaginya dengan bilangan prima. Selalulah mulai dari bilangan prima dasar ini dulu, bilangan yang kecil-kecil dulu. Sebagai contoh, untuk 9, 12, dan 15 kita buat tabel seperti ini. Kemudian kita di antara 9, 12, 15 ini ada yang bisa dibagi dengan 2. Nah, 9 dibagi 2 karena tidak bisa, kita tulis 9. 12 dibagi 2 bisa, yaitu 6. 15 bagi 2 apakah bisa? Tidak, berarti kita tulis 15. Biarkan. Kemudian karena hanya 1 yang bisa dibagi, kita tidak usah berikan tanda pada 2. Kemudian 9, 6, 15 masih ada bilangan genap, berarti pasti bisa dibagi 2 lagi. Berarti di sini 9 karena tidak bisa, ini jadi 3, kemudian nih 15. Jadi bilangan yang tidak bisa dibagi itu kita tulis saja biasa. Tapi dengan syarat ada salah satu bilangan yang bisa dibagi. Kemudian ini bilangan ganjil semua, berarti 2 sudah tidak bisa. Lanjut, kita coba 3. Adakah yang bisa dibagi 3? Ada, ini 3. 9 dibagi 3, 3. 3 bagi 3, 1. 15 bagi 3, 5. Nah, ternyata ini ketiga bilangan ini 9, 3, 15 ini sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga 3-nya kita berikan tanda. Jadi ini khusus untuk bilangan yang ketiga-tiganya bisa dibagi. Kemudian lanjut, bilangan apa lagi? Masih ada 3, ini 1 karena ini sudah habis. 1 aja, ini 5. Kemudian tidak perlu diisi tanda karena ini tidak bisa dibagi semuanya. Kemudian terakhir 5, 1, 1, 1. Nah, ini berakhir ketika kita sudah mendapatkan 1 di semua bilangan yang ingin kita cari KPK dan FPB-nya. Sehingga di sini untuk mencari FPB ini mudah. Kita tinggal tulis perkalian dari bilangan yang mendapat tanda seperti ini, yang dimana bisa dibagi ketiga-tiganya. Sehingga di sini FPB-nya adalah 3. Nah, kemudian untuk KPK-nya bagaimana? KPK-nya itu adalah hasil kali semua bilangannya ini, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Atau biasa juga ditulis seperti ini, 2. Ini 2-nya ada berapa? Ada 2, berarti 2 pangkat 2. Kemudian kali 3-nya ada berapa? Ada 2 juga, berarti kali 3 pangkat 2 dikali dengan 5 pangkat 1. Atau bisa juga kita kalikan semuanya.
2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 3 36, 36 kali 5 180. Sehingga di sini boleh ditulis EPB-nya 3, KPK-nya 180. Nah, itu bagaimana cara menentukan KPK dan EPB menggunakan tabel. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana jika soal cerita, bagaimana untuk EPB dan KPK. Tenang, di sini ada trik khusus. Jadi ciri soal yang melibatkan EPB, oh sorry, ini salah tulis ya, bukan FBP nih. EPB itu selalu ada kata sama banyak, bagian yang sama, atau ada kata jumlah yang sama, atau yang memiliki arti kurang lebih mirip dengan 3 kalimat ini. Kemudian kalau KPK bagaimana? KPK dia ini pasti bersamaan, bersama-sama lagi, itu pasti soalnya menggunakan KPK. Diingat ya, jadi kalau ada sama banyak, bagian yang sama, jumlah yang sama, itu pasti kita cari EPB. Kemudian kalau soalnya bersamaan atau bersama-sama lagi, kita selalu pakai KPK. Nah, untuk selanjutnya kita terapkan ini di soal. Nah, ini adalah contoh. Contoh soal 1, Wati mempunyai 20 kue lapis dan 25 kue tok. Kue-kue tersebut akan dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya sama banyak. Nah, di sini ada kuncinya, sama banyak. Kalau kalian ingat, sama banyak berarti kita pasti mencari menggunakan apa? EPB. Kemudian variasinya, tentukan berapa bungkusan yang dapat dibuat Wati. Kemudian yang B, berapa banyak kue lapis dan kue tok pada setiap bungkus. Nah, kita mulai jawab untuk soal yang A. Berarti seperti kita ketahui, ini menggunakan FPB, kita gunakan tabel saja. Kita buat 25, kemudian ini 20. Kita cari FPB-nya. Sama-sama kita pakai dulu bilangannya, ingat ya. 2 bilangan prima yang kita pakai ya. 2, 3, 5, kemudian 7 dan seterusnya. Tadi kita bagi 2. Ini ada yang bisa dibagi 2 ya, 25, kemudian ini 10. Kemudian kita bagi 2 lagi. Ini 25, ini 5. Nah, sudah ganjil semua. Berarti selanjutnya 3 bisa nggak sini? Tidak ada. Tidak ada bilangan 3 yang bisa dibagi sini, sehingga kita pakai 5. Berarti 25 bagi 5, 5, ini 1. Nah, di sini kita kasih tanda karena 2 bilangan ini bisa dibagi 5. Kemudian dibagi 5 lagi 1. Sehingga di sini FPB-nya adalah 5. Sehingga kalau di pertanyaan A berarti bungkusan yang dapat dibuat. Jadi di sini boleh tulis bungkusan yang dibuat sebanyak 5. Jadi jawabannya adalah 5 untuk yang A. Kemudian untuk yang B bagaimana? Untuk yang B, berapa banyak kue lapis dan kue tok yang harus dibuat? Mudahnya seperti ini. Kita kalau misalkan mencari kue lapis, untuk yang B, kue lapisnya ada berapa? Ada 20. Kita tinggal bagi banyak bungkusnya. Bungkusnya ada berapa? Ada 5. Berarti 20 dibagi 5, yaitu 4. Berarti dalam setiap bungkus ada 4 kue lapis. Kemudian kalau kue tok berapa? Kue tok, ya mudah, kita tulis kue toknya ada berapa? 25. Tinggal dibagi 5, hasilnya 5. Berarti dalam setiap bungkus kue toknya ada 5, kue lapisnya ada 4. Nah, itu penjelasan mengenai soal nomor 1. Kita lanjut soal nomor 2.
Nah, untuk soal nomor 2, ada 3 lampu kedip warna merah berkedip tiap 20 detik, hijau setiap 24 detik, dan lampu kuning setiap 36 detik. Jika ketiga lampu dinyalakan bersama, maka kapan pada detik berapa ketiganya akan menyala secara bersamaan? Nah, ada kata bersamaan, ada kata bersama di sini. Berarti otomatis soal ini pasti menggunakan KPK. Nah, untuk menjawab ini mudah. Kita tinggal lihat 20 detik, kemudian kita tulis 24 detik untuk yang hijau, kemudian lampu kuningnya 36. Kita tinggal mencari KPK-nya. Nah, berarti sini bagi 2 dulu. 20 bagi 2 10, 24 bagi 2 12, 36 bagi 2 18. Seperti ini ditandai karena semuanya bisa dibagi. Kemudian masih ada bilangan genap, kita bagi 2 lagi. Ini 5, kemudian ini 6, ini 9. Ditandai karena sama. Kemudian ada bilangan genap lagi yaitu 6, berarti masih bisa dibagi 2. 5, 3, 9. Nah, tidak perlu ditanda karena hanya satu yang bisa dibagi. Lanjut 3, ini 5, kemudian 1, ini 3, kemudian kita bagi 3 lagi, 5, 1, 1. Terakhir kita bagi 5, 1, 1, 1. Nah, kalau sudah 1, 1 sudah selesai. Sehingga di sini KPK-nya sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Nah, berapa hasilnya ini? 360. Berarti pada detik berapa? Pada detik ke 360, atau dia bersamaan setiap 360 detik ya. Nah, itu soal nomor 2, masih mudah. Nah, lanjut, masih ada lagi satu soal yang akan kita bahas. Nah, di sini Dino pergi berenang setiap 4 hari sekali, Rafa setiap 5 hari sekali. Jika mereka pergi berenang bersama-sama tanggal 4 Agustus 2020, maka tanggal berapa mereka akan bersama-sama lagi? Nah, ada kata bersama-sama lagi, berarti ini mencari KPK. Nah, yuk kita bahas sekarang. Nah, berarti untuk menyelesaikan ini berarti kita menggunakan KPK. Caranya kita ini Dino setiap 4 hari, kemudian Rafa setiap 5 hari, hanya ada itu. Berarti ini 4 dan 5, kita cari KPK-nya. Nah, sama-sama bagi 2. Ini jadi 2, ini jadi 5. Kemudian kita bagi 2, ini 1, ini 5. Kemudian terakhir angka 5, yaitu 11. Kalau sudah seperti ini, sehingga kita peroleh KPK-nya adalah 2 kali 2 kali 5, yaitu 20. Berarti dia akan bertemu lagi setelah 20 hari lagi. Nah, karena dia ketemu pertama tanggal 4 Agustus, berarti 20 hari lagi setelah 4 Agustus, yaitu ini dia ya, kita tulis ya, bertemu lagi. Berarti 4 ditambah 20, yaitu 24 Agustus 2020. Nah, jadi dia akan bertemu lagi pada tanggal 24 Agustus 2020. Nah, kalau soal ini dibuat lebih susah lagi, kapan dia bertemu lagi setelah 24 Agustus? Nah, untuk bertemu ini, bertemu pertama kali, bertemu kedua kali, bertemu ketiga kalinya mudah juga, sama ini 24 tambah 20. Tetap ini penambahannya adalah sebanyak KPK, yaitu hasilnya adalah 44. Karena Agustus harinya ada 31, sehingga
44 ini kita kurangi 31, sehingga hasilnya adalah 13. Habis bulan Agustus, 13 September 2020. Nah, kurang lebih sekian dulu pembahasan mengenai KPK dan FPB. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada masih pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan apabila menyukai video ini, silahkan tekan tombol like. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Terima kasih.